Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Kata beliau, kullu syai'in fi urfin nasi fid dunya idzan tasaba fi ta'atihi wa ridahu fahuwal kamilul haqiqah. Kata beliau, segala sesuatu yang dialami setiap orang dan dalam pandangan manusia ketika di dunia, ya, itu sesuatu yang tidak menyenangkan, nggak enak, ya, sesuatu yang nggak enak pada diri kita atau pada diri orang lain tuh, ya, yang diakibatkan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ridha Allah, maka itu merupakan kebenaran yang sejati. Contoh, ketaatan kepada Allah, orang berperang, ya. Kalau dia meninggal, syahid, selesai. Tapi kalau dia cacat, tangannya potong, kakinya potong, ya, maka itu adalah kebenaran yang sejati bahwa dia memang telah berperang dan itu akan mendapatkan ganjaran seperti halnya orang yang berjuang. Contoh lagi, memudahkan. Kita bangun malam, tadarus Quran, tahajud, Quran, sahur dan sebagainya. Pagi-pagi di kantor tuh ngantuk. Ngantuk itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat malam. Dan ngantuk di kantor itu mendapatkan ganjaran. Coba tuh, ya. Islam enak gitu Pak ya. Gampang, mudah tuh. Kita tadarus Al-Quran habis sholat subuh tuh, ya. Tiba-tiba suara kita serak nggak enak, nah, sakit tenggorokan ya. Lah sakit tenggorokan suara serak itu karena ketaatan pada Allah, beribadah tuh tadarus Quran itu mendapatkan ganjaran yang sempurna, besar Pak. Badan pegel-pegel nih Pak, ngilu rasanya pulang kerja tuh dari sawah, nyangkul tuh ya, beternak, tanam pohon, keliling. Kalau kita jadi sales kan keliling kota tuh pegel Pak, kadang-kadang batuk. Lah pegel, batuk, lelah, letih tuh karena taat pada Allah mencari nafkah untuk nafkah dan anak, itu mendapatkan ganjaran yang sempurna dan berlipat-lipat. Itu disebut kamilatul haqiqah. Melaksanakan saum yang kita lakukan ini, ya, mesti lelah, letih, lesu, lemah tuh. Ya. Itu semua karena kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapatkan ganjaran, bahkan itu dijadikan sebagai kifarat karena kita menderita. Orang saum nih Pak menderita Pak, jangan dikira enak Pak, menderita. Apalagi temperatur tinggi di daerah-daerah tropis yang panas sekali itu, menderita sekali. Nah itu akan mendapatkan ganjaran yang berlipat, bahkan jadi kifarat. Kata Abu Hurairah dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Hadis sahih. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, macam sumpah, la khulufu, perubahan, khuluf itu bau atau perubahan bau mulut seseorang yang berpuasa. Lah itu lam taukid, artinya pasti. Orang berpuasa pasti menimbulkan bau. Kenapa? Karena ada proses helostatis namanya dalam kedokteran itu ya.
di mana beberapa jam dia encerkan oleh air makanan, maka dia naik ke atas gasnya itu menimbulkan bau. Ya. La khulufu fami shaim atyabu indal ta'ala min rahim misk. Sungguhnya bau mulut orang yang sedang melaksanakan saum, ya, maka itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi, Pak. Minyak kasturi itu minyak yang paling harum, ya. Bahkan dia ada di surga tuh. Minyak kasturi itu minyak yang diperoleh dari sperma kijang. Ya, kalau Bapak punya kijang tuh, ambil spermanya, bagian penting dari tubuh itu, maka itu diekstraksi jadi minyak kasturi namanya. Ya. Jadi orang saum itu mesti bau. Ya. Dan bau mulut orang saum itu dia sebagai sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda sebagai kesempurnaan pahala. Jadi jangan kemudian kita merasa, oh nggak enak bau mulut. Bau mulut itu bukti bahwa dia sedang melaksanakan saum. Karena saum ini kan ibadah yang paling ikhlas, Pak. Di antara ibadah, salah satu ibadah yang paling ikhlas apa? Saum. Satu lagi zikir dalam hati, zikir khaufi itu. Juga ibadah yang paling ikhlas. Karena tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu orang saum ini, Pak. Kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu, Pak. Ya. Saya kelihatan lemes-lemes belum tentu saum. Ya. Tapi satu ciri, ya, di akhirat nanti karena ibadah paling ikhlas, bau mulut orang yang saum di akhirat nanti dia harum seperti minyak kasturi. Tandanya orang ini dulu waktu di dunia saum. Paham ya? Di hadis tadi maknanya begitu, Pak. Di akhirat nanti bau mulut orang yang saum itu harum seperti kasturi. Tandanya dulu waktu di dunia dia melaksanakan saum. Ganjarnya di akhirat nanti. Satu tuh. Kata pendapat para ulama seperti Imam An-Nawawi menafsirkan seperti itu. Yang kedua, orang pakai minyak wangi itu, Pak. Pakai minyak misik, kasturi itu pergi ke masjid pakai minyak wangi, ganjarnya besar, Pak. Ya. Salah satu pemberian yang dilarang ditolak. Kalau orang ngasih, Pak, ngasih nih, Pak, ya. Satu benda ada 3 benda. Kalau ada orang ngasih, dia haram ditolak. Gak boleh. Apa diantaranya? Minyak wangi gak boleh ditolak. Orang ngasih minyak gak boleh ditolak, Pak. Tolak berdosa dia. Ya. Karena sesuatu akan memberikan kebaikan. Lah, orang yang pakai minyak wangi pada hari Jumat, pada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau ibadah lainnya, dia mendapatkan ganjaran. Tetapi ganjaran pakai minyak wangi itu tidak akan bisa melebihi ganjaran, ya, orang yang saum hingga mulutnya bau. Ya. Jadi bau mulut itu ganjarannya besar, Pak, lebih besar daripada ganjaran orang pakai minyak wangi pergi ke masjid. Lah kemudian para ulama juga ada yang berpendapat begini, ya. Karena ganjarannya begitu besar bau mulut nih, Pak, ya. Di akhirat nanti kan berlipat ganda, maka dia membiarkan bau mulut itu sehingga bau mulutnya tajam. Nggak boleh juga, kata Imam Nawawi, ini pandangan yang salah, ya, keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan hadis Imam Muslim yang lain, ya, kata beliau, ma ra'aitu Rasulullah SAW, ya, la uhsi yatasawwaku wa huwa sha'im. Ya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam beberapa kali dia bersiwak sementara dia sedang saum, sedang berpuasa. Jadi sahabat Nabi itu selalu sering melihat Rasulullah SAW bersiwak, gosok gigi, ya. Padahal dia sedang saum, sehingga tidak tercium bau mulutnya itu karena sering bersiwak. Nah, siwak kan di zaman Nabi itu. Sekarang ada, kita boleh praktek, tapi mungkin susah mendapatkannya. Para ulama membolehkan, ya, dengan menggosok gigi. Terserah berapa kali aja.
Tapi para ulama tidak merekomendasikan gosok gigi dengan pasta atau wangi atau sesuatu yang memberikan rasa. Artinya apa? Cukup sikat giginya saja tuh. Paham ya? Jadi ulama membolehkan gosok gigi itu mencontoh Nabi Muhammad menggunakan siwak setiap waktu, tapi tidak disarankan untuk menggunakan pasta gigi. Karena akan menimbulkan rasa, ya. Kan ada tes manis ya, manis harum. Itu yang menyebabkan gosok gigi menggunakan pasta dikategorikan perbuatan yang makruh. Tapi para ulama menganjurkan agar mulut kita tidak bau. Gosok gigi lah setiap kapan? Setiap bangun tidur, ya, setiap mau sholat, setiap berwudu, boleh gosok gigi, boleh, ya. Agar tidak menimbulkan bau. Kan yang som hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mulut kita harum, tapi tetap Allah akan ganjar di akhirat nanti dengan pahala yang berlipat. Kenapa? Karena mulut kita juga ada rasa yang kurang nyaman. Tapi kalau kita rajin gosok gigi, maka tidak nampak. Lah Islam tuh begitu, Pak, ya. Jadi ada jalan keluar, tidak baunya enggak. Kalau kita baca hadis ada tuntunannya. Jangan dibiarkan mulut kita bau terus dengan alasan saum. Kembali. Jadi segala sesuatu, Pak, akibat ekses ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa aja tuh? Baik yang dirasakan oleh pribadi atau dirasakan oleh orang lain, itu bukti kesempurnaan ajaran Islam, bukti kebenaran ibadah, bukti bahwa dia beribadah secara sempurna, dan bukti dia mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita kemudian diberikan kemudahan untuk memahaminya dan melaksanakan ketaatan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.